Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudara sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, di dalam kehidupan kita di dunia ini banyak sekali hal-hal yang bisa menyebabkan pahala yang sudah kita raih itu hancur. Di antaranya adalah dengan mengkonsumsi atau mempraktekkan yang haram, melaksanakan bisnis yang haram, usaha yang haram, atau makan yang haram. Di antara yang sering dijumpai dari yang haram itu adalah riba. Riba ini termasuk dosa yang jenisnya besar, bahkan dibenci oleh Allah. Di video sebelumnya juga telah saya jelaskan tentang macam-macam riba, ada beberapa, dan juga tentang bahaya melaksanakan riba. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tentang contoh-contoh transaksi riba yang terdapat pada akad transaksi hutang piutang. Karena sudah menjadi suatu hal yang lazim atau hal yang lumrah, kita ini sering melaksanakan hutang piutang. Entah itu hutang piutangnya beli barang bayar belakangan atau pinjam uang. Nah, di dalam transaksi hutang piutang itu sering terjadi jenis riba yang namanya riba qardin dan riba jahiliyah. Apa itu riba qardin dan riba jahiliyah? Riba qardin itu adalah riba yang berupa tambahan. Tambahan ini adalah berupa uang, barang, dan manfaat atas pokok pinjaman atau hutang yang dipersyaratkan di dalam akad hutang piutang oleh orang yang memberi hutang kepada orang yang berhutang. Jadi sudah diungkapkan tentang penambahan pengembaliannya, entah itu penambahannya berupa uang atau barang atau manfaat. Sudah dijanjikan dari awal akadnya itu. Itu namanya riba qardin. Jadi bertransaksi hutang piutang, di muka sudah menjelaskan, sudah mensepakati bahwa pengembaliannya nanti ada lebihnya. Ya, walaupun sama-sama ikhlas sepakat, itu namanya tetap riba. Jenisnya adalah riba qardin. Ada lagi namanya riba jahiliyah tadi yang saya ungkapkan. Penjelasannya adalah riba yang berupa tambahan atas pokok pinjaman atau hutang yang dibayar oleh orang yang berhutang karena tidak bisa melunasi hutang pada saat jatuh tempo atau pada saat waktu pelunasan. Jadi ini sebagai kompensasi atas tambahan waktu yang diberikan oleh pemberi hutang. Jadi di awal tidak disebutkan, tapi sudah menjadi kesepakatan apabila ataupun belum menjadi kesepakatan. Jadi baru munculnya ini adalah di tengah perjalanan, ketika tidak bisa bayar tepat waktu, kemudian si pemberi hutang mengatakan bahwa oke, hutang temponya bisa ditambah, diundur, tapi ada kompensasi. Jadi dia harus menambah uangnya untuk membayarnya. Itu namanya riba jahiliyah. Jadi kalau riba qardin di depan sudah diberitahu, riba jahiliyah muncul di tengah-tengah. Kita lihat sekarang contoh-contohnya ya. Contoh mana riba qardin, riba jahiliyah. Ada transaksi A itu pinjam uang kepada B sebesar 1 juta.
B mengatakan kepada A nanti mengembalikannya 1.200.000 ya. Nah, itu namanya riba qardin. Jadi 200.000-nya itu adalah riba. Sudah ditentukan di awal. Hutang 1 juta tapi nanti bayarnya 1.200.000 ya. Itu namanya riba qardin. Ada lagi sekarang riba jahiliyah nih. A memberi hutang sebesar 20 juta kepada B. Dengan kesepakatan B akan melunasi hutangnya pada tanggal 1 Januari 2024 contohnya ya. Atau mungkin tanggal 1 Maret 2024. Jadi hutang 20 juta si A kepada si B. Kesepakatannya itu nanti pelunasannya adalah 1 Maret 2024. Namun sampai dengan tanggal tersebut B tidak bisa membayar atau melunasinya. Jatuh tempo nih 1 Maret belum bisa bayar si B-nya kepada si A. Lalu si B, orang yang memberikan hutang, mengatakan tidak apa-apa, tidak membayar di 1 Maret ini. Nanti bayarnya di tanggal 1 Mei umpama. Bayarnya di tanggal 1 Mei. Jadi ada waktu lagi, April masih bisa kosong, Mei 1 Mei bayar. Tapi bayarnya nanti adalah bukan 20 juta, 22 juta bayarnya. Jadi ada tambahan sebesar 2 juta. Itu namanya riba jahiliyah. Agar tidak riba bagaimana? Agar tidak riba ya maka jangan ada penambahan. Ya, jangan ada penambahan. Meskipun penambahan itu disepakati dan orang yang memberikan yaitu si peminjam yaitu B merasa ikhlas ya, tetap tidak boleh ya, tetap tidak boleh. Itu namanya riba jahiliyah. Ada lagi jenisnya pinjam uang melalui aplikasi online, pinjaman online. Ini berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Ini menunjukkan bahwa di dalam praktek pinjol terdapat bunga yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara pinjol. Baik itu yang legal, yang resmi, maupun yang ilegal, yang tidak resmi. Jadi pinjaman yang terlambat membayar, peminjam maksud saya, peminjam yang terlambat membayar cicilan itu akan dikenakan denda harian. Wah, ini denda harian yang besarnya bervariasi. Dalam proses pengajuan pinjaman, pihak peminjam disyaratkan membayar biaya administrasi. Ini ada lagi nih biaya lagi ya. Biaya administrasi yang besarnya berdasarkan persentase nilai pinjaman. Terus dari informasi di atas, maka dapat kita pahami bahwa terdapat beberapa praktek riba dalam pinjol, yaitu riba dalam bentuk bunga, berarti riba qardin, dan riba dalam bentuk denda keterlambatan, berarti riba jahiliyah, dan riba dalam bentuk biaya administrasi yang besarannya berdasarkan persentase nilai pinjaman, berarti kan di awal itu, berarti dia riba qardin juga ya. Jadi harus hati-hati ya, kita sebagai umat muslim dalam transaksi pinjam meminjam atau hutang piutang itu pastikan kita terbebas dari transaksi riba. Karena kalau ada unsur riba, baik itu yang memberikan ataupun yang memakan, yang menerima, baik itu yang menyaksikan atau yang menulis, semuanya kena laknat dari Nabi. Allah melaknat orang yang bertransaksi riba, entah itu yang memberikan, yang menerima, yang menyaksikan, termasuk yang menulis. Ini Allah memang sangat benci dengan transaksi riba. Ada lagi sistem pay letter. Jadi membeli barang melalui aplikasi online dengan menggunakan layanan pay letter. Pay letter itu kurang lebihnya seperti kartu kredit ya, bayaran antar gitu, pay letter. Jadi pihak pay letter akan memberikan pinjaman uang kepada calon pembeli untuk membayar barang yang dibeli. Kemudian pembeli mengembalikan pinjaman itu di kemudian hari setelah pembeli menerima barang yang dia beli. Ya, jadi mirip seperti
kartu kredit. Nah, untuk mendapatkan layanan pay later, calon pembeli harus setuju dengan syarat-syarat yang diajukan oleh pihak pay later. Di antaranya nih, jika pembeli bisa membayar hutangnya tepat pada waktunya, maka tidak ada bunga yang harus dibayar. Akan tetapi, jika pembeli terlambat membayar hutangnya, maka dia berkewajiban membayar denda keterlambatan. Nah, denda karena terlambat membayar itu hukumnya apa? Ya, riba jahiliyah hukumnya, karena muncul di pertengahan. Dan supaya difahami bahwa meskipun pembeli bertekad untuk membayar pinjaman tepat pada waktunya, maka tetap tidak boleh menggunakan layanan tersebut. Kenapa? Karena ketika setuju dengan syarat yang diajukan oleh pihak pay later, berarti dia telah menyetujui transaksi riba. Nah, setuju terhadap perbuatan riba itu ya maksiat, hukumnya juga dosa. Ya, jadi ini sama dengan yang tadi saya bilang kartu kredit ya. Ada lagi nih pinjam uang melalui bank konvensional atau lembaga pembiayaan yang bukan syariah. Di dalam pinjaman itu ada riba qardin, berupa bunga yang harus dibayar oleh peminjam, dan juga ada riba jahiliyah berupa denda keterlambatan di dalam angsuran atau pelunasan. Jadi double ya. Pinjam, nanti sudah sepakat mengembalikannya dilebihkan. Dalam proses pengembalian karena bayarnya itu mengangsur, kalau telat dari tanggal yang ditentukan setiap bulannya, dia akan kena denda sekian persen. Riba jahiliyah. Jadi double. Qardin ada, riba jahiliyah juga kena. Ada lagi contohnya begini. A memberi hutang kepada B dengan syarat B menggadaikan rumahnya, tapi memperbolehkan si A memanfaatkan atau menempati rumah B selama 1 bulan atau sampai dia melunasi hutangnya, atau dengan syarat B menggadaikan sawah dan memperbolehkan A mengelola sawahnya B dan mengambil hasilnya selama B belum melunasi hutangnya. Nah, pemanfaatan rumah atau sawah gadaian oleh pemberi hutang itu hukumnya riba. Karena ketika pemberi hutang memanfaatkan barang gadaian, berarti dia mendapatkan pengembalian hutang melebihi pokok hutang yang dia berikan. Itu namanya riba itu. Sama saja dengan tadi dia ngasih hutang 10 juta, minta bayarnya 12 juta. Hanya ini bedanya adalah dengan penggunaan manfaat dari barang miliknya orang yang berhutang, contohnya rumah atau mungkin kendaraan, contohnya ya kendaraan. Karena kalau mendapatkan manfaat walaupun itu bentuknya adalah manfaat dari barang, dari hutang yang diberikan, itu tetap namanya menerima lebihan. Nah, berdasarkan kesepakatan dari para sahabat Rasulullah SAW, di dalam hadis Baihaqi mengatakan bahwa kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhi riba. Setiap hutang yang akhirnya menarik manfaat dari hutang tersebut itu adalah satu jenis riba dari berbagai macam jenis riba. Gadaian boleh menggadaikan barang, boleh, karena untuk demi keamanan. Contoh nih ya, saya memberikan hutang kepada si B sebesar 10 juta. B sanggup membayar, tapi saya kan ragu-ragu, jangan-jangan nanti dia nggak bisa bayar dan pergi atau bagaimana gitu. Karena saya niat tulus nolong si B karena dia butuh uang, dan saya tidak mengharapkan lebih, karena memang mengharapkan lebih itu adalah riba, tidak boleh. Jadi tulus adalah menolong orang. Agar saya tenang, saya bilang gini, B, saya minta itu motor yang kamu pakai yang harganya 20 juta kalau dijual itu digadaikan ke saya, supaya saya tenang memberikan hutang kepada kamu 10 juta. Kalau kamu tidak mau menggadaikan motor, ya saya nggak bisa memberikan hutang 10 juta karena nggak ada jaminan. Nanti kalau tiba-tiba kamu nggak bisa bayar, saya harus berbuat apa? Kalau ada motor saya pegang, nanti kan motor ini akan kita jual, umpama lakunya 18 juta, ya kamu ambil 8 juta, saya ambil 10 jutanya sesuai dengan uang yang saya hutangkan kepada kamu. Umpama dia setuju nih, oke, B setuju.
Akhirnya motornya digadaikan ke saya. Maka saya tidak boleh menggunakan motor itu. Motor itu hanya saya taruh aja di rumah saya agar saya tenang. Ketika jatuh tempo dia harus melunasi hutangnya kepada saya minta, ayo mana konsekuensi dari janjimu, bayar hutang ini, sudah jatuh tempo. Kalau dia bisa bayar, motor saya kembalikan. Kalau dia nggak mampu bayar, saya akan bicara sama dia. Oke, ini sudah jatuh tempo, kamu nggak bisa bayar. Motormu ada sama saya. Sekarang berarti motormu harus kita jual supaya dapat uang. Uangnya nanti yang 10 juta buat saya, lebihannya adalah buat kamu. Dan dia harus sepakat. Kenapa? Karena dia harus bayar hutang. Dan dia punya harta untuk bayar hutang. Kalau dia menunda-nunda untuk bayar hutang kepada saya, berarti dia menganiaya saya. Kebalikannya malah akhirnya. Nah, seperti itu. Jadi diperbolehkan adanya jaminan atau gadean, tetapi tidak boleh menggunakan gadean itu. Hitungannya gini, umpama nih saya pakai motor dia, hari pertama saya pakai motor dia, itu kan ada hitungan rupiahnya sebenarnya. Kalau motor itu harga 20 juta, kalau saya nyewa motor harga 20 juta, satu hari Bapak bayarnya berapa? Seandainya saya harus membayar uang 50.000, nyewa motor satu hari 50.000. Kalau motor itu ada di rumah saya selama 1 bulan, karena memang jangka waktunya itu jatuh temponya 1 bulan untuk pelunasannya, berarti selama 1 bulan saya pakai motor itu. Bahkan mungkin bukan hanya 12 jam saya pakai, bisa jadi sampai malam, sampai mungkin saya mau pergi nggak pulang. Kalau satu harinya itu 50.000, berarti 50.000 kali 1 bulan, berarti kan ada lebihan yang saya dapatkan, walaupun bentuknya bukan uang tapi berupa manfaat. Tapi manfaat itu dikurskan ke uang kan bisa, ada hitungannya. Nah, itu namanya termasuk riba. Oke. Ada lagi jenis yang lain, ini terakhir ya. Contohnya adalah A, membeli sepeda motor dari sebuah koperasi secara kredit. Harganya adalah 20 juta. Nah, si A ini membayarnya secara angsuran kepada koperasi tersebut. Entah berapa kali, pokoknya sesuai dengan kesepakatan. Tapi kemudian dari pihak koperasi meminta si A menjual kembali motor itu secara kontan kepada koperasi senilai berapa? 17 juta. Ya, saya ulang ya. Katakanlah si A itu saya beli motor kredit dengan sebuah koperasi bla bla gitu ya. Koperasi bla bla. 20 juta motor sudah saya terima, pembayarannya adalah secara angsur, berarti saya punya utang dong dengan koperasi itu. Tapi koperasi itu buat syarat, yang syarat itu disetujui oleh saya. Apa syaratnya? Motor ini dijual ke koperasi. Dijual ke koperasi dengan harga berapa? Dengan harga 17 juta, tapi koperasi bayarnya cash ke saya. Itu sama saja dengan apa? Sama saja dengan saya pinjam uang 17 juta ke koperasi itu, mengembalikannya 20 juta. Terus motor itu apa? Motor itu hanya untuk mengelabui saja, supaya terlihat ada transaksi jual beli, agar tidak terlihat riba. Tapi sebenarnya itu adalah transaksi riba. Ya, saya ulang kembali nih. Saya beli motor mengangsur dari koperasi senilai 20 juta, bayarnya ngangsur. Berarti motor sudah di tangan saya, sudah jadi milik saya. Tinggal adalah saya punya hutang 20 juta kepada koperasi. Tapi karena kami sudah kesepakatan yang salah sebenarnya ya. Di motornya akhirnya saya jual kepada koperasi senilai berapa? 17 juta dengan cash. Koperasi ngasih saya cash 17 juta. Tapi kan saya masih punya utang dong ke koperasi 20 juta dengan cara mengangsur. Itu kan sama saja dengan saya pinjam uang 17 juta dari sebuah koperasi bla bla, tapi kembalikannya 20 juta. Itu nggak boleh. Yang boleh bagaimana? Yang boleh adalah saya menjual motor itu kepada pihak lain, bukan koperasi yang meminjamkan uang kepada saya. Tapi kalau saya jual ke pihak lain, ya buat apa juga, ngapain juga saya mengangsur motor dari koperasi itu. Karena memang ada kesepakatan yang tidak benar dari awal antara si pembeli motor dengan penjual motor, yaitu koperasi. Aslinya adalah kepingin meminjamkan uang, tapi mengembalikannya lebih, agar tidak terlihat riba. Ada pura-puranya ada transaksi jual beli. Ya, sebenarnya masih ada beberapa contoh-contoh lagi, tapi nanti insya Allah next time kita sambung. Intinya, wahai saudaraku sekalian, jauhilah diri kita dan keluarga kita dari transaksi riba.
Karena kalau sudah tahu itu riba tapi tetap dijalankan, maka sama saja nantang perang dengan Allah dan Rasulnya. Dosa-dosa besar yang lain saja tidak dibegitukan oleh Allah dan Rasul. Khusus riba ini dibegitukan oleh Allah dan Rasul. Betapa menjijikkan di hadapan Allah, di sisi Allah tentang dosa-dosa riba. Semoga Allah menjaga kita dari segala jenis transaksi yang haram, sehingga ketika kita dipanggil oleh malaikat Israel dalam keadaan husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.